Saudara-saudara sekalian, dengan kasih sayang Allah, orang-orang mukmin senantiasa dipanggil untuk mengerjakan kebaikan. Saudara-saudara sekalian, ini panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dengan kasih sayang Allah, orang-orang mukmin itu senantiasa dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan. Yang pertama, panggilan harian. 5 kali dalam sehari semalam, 17 rakaat. Setelah muadzin itu melaungkan adzan, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Itu lambaian Tuhan, lambaian Allah. Hayya 'alal falah, mari kita mencari keuntungan, mencari kebahagiaan. Maka itu orang yang beriman dipanggil untuk mendirikan sholat. Dan orang mendirikan sholat itu mesti dengan khusyuk dan tawadhu, lenyapkan khayalan ketika sholat. Yang terbaik adalah mendirikan sholat pada awal waktu, terutama kalau dapat sholat berjemaah. Kalau kita lihat dan kita perhatikan dalam Al-Quran, apabila Al-Quran itu menyuruh berkenaan aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Maknanya apa? Orang yang beriman mendirikan salat mesti dia keluarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu digandingkan senantiasa. Orang yang beriman tentu dia mengeluarkan zakat. Kemudian ada panggilan mingguan. Ini bagi orang mukmin saja yang wajib menunaikan sholat Jumat. Kaum ibu, kaum muslimat, kalau dapat sembahyang Jumat, kalau misalnya ada masjid yang disediakan khusus kaum wanita, maka boleh sembahyang Jumat walaupun tak wajib. Seperti di Mekah, di Madinah, ada ruangan untuk kaum lelaki dan perempuan, silakan. Kalau perempuan dapat mendirikan sholat Jumat walaupun tak wajib, tapi dapat sembahyang Jumat, maka tak perlu lagi sholat fardu zuhur. Laki-laki ini wajib fardu ain, mendirikan sholat Jumat bagi laki-laki fardu ain. Tak boleh wakil-wakil kepada siapa-siapa. Kalau seorang mukmin ini tak mendirikan sholat Jumat sampai 3 kali tanpa sebab yang munasabah, yang diterima oleh syarak, maka dicok sebagai orang munafik. Allah panggil dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu ingat kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Yang membeli berhenti, yang jual berhenti. Kita tak jualan Pak Ustadz, ya kerja apa? Ada kerja lain. Ya termasuklah kalau Anda bekerja, stop dulu untuk menunaikan sholat Jumat. Itu yang dimaksudkan. Sebab di zaman Nabi itu kebanyakan orang berniaga.
Maka tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaannya. Apa saja lapangan kerja ditinggalkan. Untuk apa? Ingat kepada Allah, menunaikan sholat Jumat. Ada panggilan, ini panggilan tahunan. Apa itu? Puasa, bukan haji. Haji itu panggilan sepanjang hayat, sekali saja. Ini panggilan berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sampai akhir. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Allahu Akbar. Ini panggilan Allah. Kalau panggilan haji itu hanya sekali, itu bagi jamaah saya rasa sudah mengerjakan ibadah haji semuanya. Itu dah haji semua haji. Yang tak pergi haji ini perlu register. Sebab apa? Kota itu mengambil masa mungkin 10 tahun. Mungkin lebih atau mungkin kurang daripada itu. Allahu Akbar. Ada panggilan bertaubat. Ini panggil juga bertaubat tahu. Termaktub di dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allahu Akbar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan menghapuskan kekeliruanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Orang yang beriman itu disayangi oleh Allah. Kalau kamu telanjur berdosa, segera kamu bertaubat nasuha. Dengan bertaubat nasuha itulah dosa kamu akan dihapuskan oleh Allah SWT dan disediakan baginya syurga. Itulah diantaranya ada panggilan lagi, panggilan apa? Panggilan mati. Oh, ini tak kira orang Muslim, tak kira orang mukmin, non Muslim pun mau tidak mau pasti mau. Apa itu? Maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, kita tak nampak pahala, tak nampak ganjaran. Pahala dan ganjaran itu akan dilihat nanti pada hari kiamat.
akan diberikan pahalanya 100%. Maka kita orang yang beriman mesti membuktikan imannya dengan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Satu sama lain nasihat menasihati tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan nasihat menasihati tentang kesabaran. Saudara, masalah mati ini tak boleh lari. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allahu akbar. Di mana saja kamu berada, pasti akan dijumpa oleh mati, akan dijumpai oleh mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu sembunyi dalam benteng yang kokoh. Allahu akbar. Ini terakhir panggilan apa ya? Panggilan masuk surga. Orang yang beriman itu dipanggil yang terakhir ahli surga. Dalam surah Al-Fajr ayat ke-28 hingga ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggil orang yang beriman supaya masuk surga, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Allahu akbar. Kalau kita sudah diterima sebagai hamba-hamba Allah, barulah diterima di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kalian, hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia itu telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min thalathin, akan putus amalnya, melainkan yang tak putus adalah 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, seperti wakaf untuk masjid, untuk Al-Quran, untuk kapet, masjid, madrasah. Dan tak boleh wakaf itu mengambil daripada uang zakat. Mesti uang pribadi yang kita sayangi, itulah yang harus kita wakafkan. Itu akan kekal. Walaupun kita dah meninggal, tetap pahalanya mengalir. Yang kedua apa? Yang kedua, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh dan solihah yang selalu mendoakan kedua ibu bapanya. Allahu akbar. Itu sebabnya setiap kali kita belajar, saya mengajak jemaah menghadiahkan suratul Fatihah dan doa untuk apa? Untuk ibu bapanya. Anak soleh, anak yang solihah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Habis subuh kita bacakan doa, bacakan Al-Quran. Kemudian setiap waktulah kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Kalau sekiranya kita ada waktu misalnya, ya kumpulkan orang ramai, bacakan tahlil ke apa, ataupun kita baca doa untuk arwahnya.
di mana itu termasuk anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat diambil manfaatnya oleh orang ramai. Waduh, inilah yang mendorong saya buat kitab jilid 1, yaitu Minhajul Mu'minin jilid 1, jilid 2 dan 3. Ada kitab yang kecil-kecil seperti kitab ini, Allahu Akbar. Amalan ulama salaf, doa-doa pilihan, himpunan doa-doa pilihan, dan juga solawat. Begitu juga dalam amalan rutin supplication, itu tujuannya untuk kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.